Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Endang yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara dari modul pendidikan guru penggerak, di mana hari ini memasuki modul 3.1 Bu, yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa kasus yang kita sepakati. Nah, tapi hari ini kita akan bahas kasus yang kedua. Bu Endang, mohon izin saya bacakan dulu kasusnya, G. Oke. Jadi Bu Endang di sini misalnya adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Nah, Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Bu Endang pimpin. Beliau adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Beliau menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun beliau memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Nah, beberapa kali Bu Endang sudah mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua dari murid bahwa Pak Dodi ini kerap marah-marah pada murid-murid. Nah, ketika beliau kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Nah, Bu Endang telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Tapi Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pembelajaran, membuat soal ujian, mengisi nilai rapot siswa. Nah, kejadian terakhir Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan pada saat kegiatan study tour ke Jogja, di mana beliau menjadi bendahara. Akhirnya di akhir tahun ajaran beliau jenengan sebagai kepala sekolah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi. Kemudian Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Beliau segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Nah, Pak Dodi juga secara personal meminta Bu Endang untuk memberi rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Bu Endang juga mengiyakan. Pada suatu hari, Bu Endang diminta mendapat email dari bagian SDM dari SMA Cahaya Hati yang meminta Bu Endang mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Nah, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Padahal kan Bu Endang paham betul bahwa kalau Bu Endang itu mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi ini tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang juga baik. Nah, Bu Endang juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi itu sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Endang lakukan? Apakah Bu Endang akan mengisi form tersebut dengan apa adanya? Atau akan Bu Endang buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Silakan ditanggapi Bu Endang. Iya. Terima kasih Bu Tanti. Menanggapi kasus dari Pak Dodi, saya sebagai kepala sekolah yang akan saya lakukan adalah memberikan rekomendasi yang baik kepada Pak Dodi. Kenapa saya harus memberikan rekomendasi yang baik? Yang pertama adalah alasan kemanusiaan. Jadi walaupun Pak Dodi itu punya kekurangan yang tadi beremosi, kemudian dalam pengelolaan waktunya yang sering lambat, kemudian dengan masalah keuangan, tapi saya pribadi masih ada rasa kemanusiaan, jadi tetap saya akan memberikan rekomendasi yang baik. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah kemanusiaan ya Bu ya? Ya, betul. Rasa kemanusiaan, karena Pak Dodi itu masih memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil. Yang jelas Pak Dodi di sini adalah sebagai kepala keluarga, sebagai tulang punggung, karena istrinya sudah tidak bekerja. Oh, jadi kan kalau boleh saya tanggapi ya Bu ya, berarti kan prinsip landasan berpikir Bu Endang itu menempatkan diri sebagai kepala sekolah kan akhirnya berpikir berbasis rasa peduli tadi ya. Karena Pak Dodi punya istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil.
Kemudian Bu, ini kan sedikit berbeda dengan saya. Saya berpikirnya ini ya, prinsip berpikir berbasis peraturan. Nah, Pak Dodi kita ketahui memang orangnya memiliki semangat kerja yang tinggi dan juga berkompeten di bidang matematika. Tapi kan, mohon maaf, Pak Dodi ini kan sedikit memiliki luka di sekolah kita. Kemarin untuk kegiatan panitia study tour kan di bendahara. Nah, kan Pak Dodi ini kan memanipulasi laporan keuangan. Kalau Bu Endang mengisi form tersebut sedikit lebih baik, apakah nantinya tidak akan dilakukan kembali oleh Pak Dodi di sekolah yang baru? Bagaimana itu? Sebenarnya ini semua tidak sesuai dengan hati nurani saya. Tapi karena itu tadi hanya dengan rasa kemanusiaan. Apabila saya memberikan rekom yang sejujur-jujurnya, otomatis saya masih ada rasa kasihan. Sebelum saya memberi rekomendasi, tentunya Pak Dodi saya panggil terlebih dahulu. Akan saya beri peringatan. Karena alasan yang lainnya, memberi kesempatan Pak Dodi itu biar bisa diterima. Karena Pak Dodi sebenarnya mempunyai integritas yang tinggi. Tujuannya agar beliau dapat mengembangkan sekolah yang baru, yang akan ditempati kembali. Oke, baik Bu. Nah, terkait beliau akan mendaftar untuk menjadi koordinator guru matematika itu ya Bu ya. Nah, kemudian selain masalah keuangan itu tadi, Pak Dodi memiliki upaya pengendalian emosi yang sering marah-marah, dapat komplain dari murid dan orang tua murid, serta pengelolaan waktu yang Pak Dodi juga sering mengalami keterlambatan. Biasanya untuk pembuatan FPP sering terlambat, kemudian buat soal juga terlambat, kemudian nilai rapor pun juga terlambat. Bagaimana menurut Bu Endang? Misalkan nanti sekolah SMA Cahaya Hati meminta pertanggungjawaban malam, kok tidak sesuai dengan form yang Bu Endang berikan gitu? Ya itu tadi Bu. Jadi kita panggil dulu Pak Dodinya, kita panggil, kita beri peringatan, kita beri masukan, kita nasihati. Dengan mengingatkan saja catatan-catatan yang kurang bagus itu tadi, supaya nantinya di sekolah baru dia mempunyai yang pertama adalah niat yang lebih baik dan menjadi lebih baik di sekolah yang baru. Jadi seperti itu. Jadi kalau boleh tahu Bu, faktor utamanya untuk memberikan apa ya atau mengisi form tersebut dengan sedikit lebih baik itu kira-kira yang terutama karena apa ya Bu ya? Faktor kemanusiaan. Ya, jadi dengan faktor kemanusiaan itu seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, karena Pak Dodi itu adalah tulang punggung kepala keluarga. Dia adalah yang mencari nafkah satu-satunya. Karena ibunya juga tidak bekerja, kemudian dia juga mempunyai saudara yang masih kecil, tentunya dengan kebutuhan yang tidak sedikit. Seperti itu. Oh, jadi Bu Endang mengisi form jadi sedikit lebih baik tersebut karena faktor kemanusiaan. Apa tidak ada faktor yang lain kira Bu? Tidak ada, cuma itu saja. Oh ya, jadi seperti itu jawaban dari Bu Endang ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bu atas kegiatan wawancara hari ini. Semoga kasus-kasus yang seperti ini misalkan terjadi di sekolah kita bisa refleksikan atas keputusan kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu Bu, apakah ada mungkin sedikit closing statement dari Bu Endang menghadapi kasus yang seperti ini misalkan terjadi di sekolah kita? Ya, mudah-mudahan tidak terjadi kasus yang seperti itu di sekolah kita ya Bu. Kalaupun ada, ya tadi yang bersangkutan atau Pak Dodi akan saya panggil ke ruangan, kemudian akan saya tunjukkan, saya beri peringatan, masukan, nasihat, itu saja. Oh iya. Baik Bu, terima kasih atas wawancara hari ini Bu, sangat bermanfaat sekali bagi saya. Semoga ini juga bisa menjadi pandangan bagi Bapak Ibu guru yang juga menghadapi kasus yang serupa seperti ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Endang, saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.